Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang belum makan pagi? Hah? Udah sarapan semua? Udah bisa mulai belum? Kalau nggak sarapan nanti ada yang ngantuk-ngantuk lagi. Ya, makanya kita pagi itu wajib sarapan supaya belajarnya lebih semangat. Nah, sebelum belajar, biasanya kita awali dengan apa dulu supaya ilmu apa yang kita dapat hari ini supaya berkah. Kita awali dengan apa? Doa. Kita berdoa. Doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ketika akan belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Semoga apa yang kita dapatkan nanti dari hasil belajar kita bisa bermanfaat. Nah, pelajaran sebelum ini kita apa kipasnya? Tentang Air. Nah, tentang air. Maka sekarang untuk hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Atau apa lagi? Tentang tahapan-tahapan air. Bagaimana dia supaya bisa menjadi hujan, embun dan lain sebagainya. Nah, itu yang hari ini akan kita pelajari. Nah, coba lihat ke depan. Untuk pelajaran kita hari ini atau temanya itu air sumber kehidupan. Nah, jadi supaya nanti pelajaran ini kita anak-anak bisa mengidentifikasi nanti bagaimana itu siklus air dan kemudian nanti anak-anak bisa mendeskripsikan pengaruh siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat pertanyaan yang ada di depan, ya. Nah, coba lihat ke depan semua. Apa fungsi air untuk manusia? Kira-kira apa fungsi air? Untuk mandi, untuk minum. Semua membutuhkan air. Nah, perlu air itu kita jaga? Bagaimana kita cara menjaganya coba? Inilah manfaat air untuk manusia. Kegunaannya itu banyak. Bisa untuk mencuci, untuk minum, untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Nah, maka oleh karena itu sumber air itu harus kita jaga. Nah, datangnya air itu dari mana saja coba? Dari gunung. Gunung kemana dia air itu? Nah, sifat air itu cair. Benda yang cair akan mengikuti wadahnya. Bagaimanapun kemana wadahnya yang lebih rendah, maka air akan mengikuti bentuknya. Kalau memang itu bergaris kayak di sawah kita lihat, katanya turun petanya, maka air akan diurut sesuai dengan tempatnya. Kalau tempatnya ini air, ya kan, ini jurang, maka air itu akan mengikuti. Maka disebut apakah air itu? Air terjun. Maka air itu mengikuti ke tempat yang lebih rendah. Nah, sebelum itu, biar kita bisa dapat memahami semua, ya kan? Nah, bagaimana sebenarnya pertukaran air, bagaimana sumber air itu bisa ada dari hutan, ada dari misalnya gunung dan lain sebagainya, maka kita akan bisa melihat nanti di depan ada video pembelajarannya, ya kan, bisa kalian harus amati bagaimana cara siklus air. Dari mana saja air itu kok bisa menjadi air lagi? Apakah air laut ini naik ke atas, kemudian turun lagi? Apa ya? Enggak. Dia ada prosesnya. Maka prosesnya inilah yang akan kita pelajari. Nah, halo sahabat cerdas, tahukah kalian semua ya? sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lain. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air?
Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara yang membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Nah, sudah diperhatikan semua? Nah, coba sekarang setelah kalian perhatikan, setelah kalian lihat, anak-anak sudah melihat, anak-anak sudah memperhatikan video yang Bapak tayangkan tadi, kira-kira apa yang menarik di video itu? Apa yang menarik? Coba, yang dari kalian lihat tadi apanya kira-kira yang menarik? Coba. Ya? Yang menguap ke atas, bagus. Terus, apa lagi? Hah? Siklusnya tadi, perubahannya tadi, bagus. Terus, yang kamu lihat di video tadi, hujannya. Oh, awan yang ditiup angin. Yang dari apa tadi? Awannya dari atas laut. Air ditiup angin kemana dia? Ke dataran yang tinggi atau ke atas gunung. Maka terjadi hujan. Dia turun disebut tetes. Embun itulah yang disebut dengan hujan. Ada lagi? Nah, kemudian ini kan air. Sangat kita butuhkan, baik manusia, hewan, tumbuhan. Yang ketiga ini sangat membutuhkan air. Sekarang Bapak tanya coba, bagaimana kalau seandainya kita berhenti minum air? Apa yang kita rasakan coba? Lemas, Alifi? Haus. Ada lagi? Lemas, haus, capek, terus lagi? Kesusahan. Susah bernapas, Pak. Inilah apabila kita berhenti meminum air. Kita bisa kehausan, apalagi lemas. Nah, bisa juga menghabiskan energi di kita karena nggak ada air di dalam tubuh. Nah, maka oleh karena itu perlukah air itu untuk manusia dan hewan dan tumbuhan? Sangat perlu. Maka oleh karena itu kita perlu dan sangat penting untuk menjaga sumber air. Tadi kita sudah lihat sirkulasi air, maka sumber air itulah yang harus kita jaga. Satu, misalnya sumber air yang ada di pegunungan, mata air yang ada di pegunungan. Maka gunung ini harus kita jaga. Apa yang harus kita jaga coba? Airnya kan dari gunung ini. Gunung ini yang harus kita jaga. Gimana kita merawat gunung ini coba? Membersihkan gunung tanpa sampah. Berarti tidak boleh membuang sampah ke daerah gunung tersebut. Betul. Apalagi? Boleh nggak kayunya kita bakari atau kita tubangi dalam? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh coba? Kalau misalnya di sana kita mata air kita di mana coba? Mata air yang datang rumah kita di mana coba mata airnya? Di daerah gunung. Boleh nggak gunung situ kita gunduli? Tubangi, longsor. Terus apa lagi? Banjir. Ini akibatnya. Nah, kalau sudah tidak ada penyerapan air di sekitar sumber mata air itu, maka air akan mengecil, bisa menjadi kering karena tidak ada lagi kayu atau pohon yang akarnya menyerap air, tidak ada lagi untuk mengembalikan air tersebut. Karena di suatu hujan pohon itu gunanya akar dari kayu itu untuk menyerap air, kemudian dia mengeluarkan lagi. Maka itulah yang untuk mengalir ke
permukaan yang sumber air dari gunung, maka kelestarian hutan itu harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya coba? Tidak boleh menebang, tidak boleh, jangan buang sampah, pencemaran sampah nggak boleh. Kalau udara di hutan biasanya bagus nggak? Ya udaranya nggak boleh apa di situ. Itu kalau bodoh dia bahaya. Atau pencemaran udara tidak boleh dibakar, asapnya juga berbahaya. Kayu yang ada di sekitar air tersebut juga bisa terbakar. Nah, maka kalau udah terbakar dia nggak mati, dia nggak akan menyerap air lah. Nanti dia tumbuh nanti lama tunggu berapa tahun baru besar. Nah, maka oleh karena itu kita harus menjaga kelestarian budaya yang ada di gunung. Nah, untuk selanjutnya dari hasil video yang telah diamati tadi, kita akan bagi kelompok dua orang aja ya. Nih, berdua aja. Fungsi ya jawabnya ya. Nah, ini semini. Kasih kawannya, duduk. Nah, coba nak perhatikan. Di sini kalian bisa melihat apa yang kalian lihat tadi. Tentu kalian bisa menuliskan di sininya di kotak ini. Kotaknya kayak upload kan? Kemudian apa yang kalian pikirkan dalam video tadi? Tuliskan di sini. Kemudian apa pertanyaan kalian tentang video tadi? Tuliskan di sini. Mungkin ada 3 pertanyaan, ada 4, ada 5, silakan tulis pertanyaan, tanya. Nah, nanti kalau nggak apa-apa yang jawab, sama-sama kita jawab, ya. Boleh di situ aja, itu namanya. Kongsi jawabnya. Tanya kamu nak usah ini cerita. Apa betul? Ada 21. Yang lain dengarkan. Kita mintakan kawannya satu-satu. Coba kelompok siapa yang mau maju? Ya, silakan. Ada kakak aja. Ya, kawannya bantu ya. Kami siapa namanya? Coba. Coba. Teman-teman. Apakah yang kamu lihat tentang siklus air, tentang menguapnya air ke awan yang bernama evaporasi? Ya. Terus. Aku memikir siklus air itu apa dari video tersebut. Ya, terus. Kenapa air bisa menguap ke awan dan mengapa air terus menerus ke bawah? Ya, tepuk tangan untuk kawannya. Siapa lagi dari perempuan satu? Ya, coba Fadina. Terus. Coba. Mengapa air bisa menerus ke bawah? Mengapa air tidak harus turun? Dari mana asal air asin? Mengapa bisa turun? Mengapa karena panas matahari turun dari Penjelasan kami. Ya, tepuk tangan. Taruh sini aja. Terus, udah. Tadi kita sudah lihat dari hasil apa yang Bapak tanyakan di video pembelajaran tadi. Kalian sudah menuliskan di lembaran ini semuanya masing-masing kelompok. Nah, maka ini yang akan nanti menjadi nilai. Waktu jeda kita lihat dan pahami juga tentang video ini. Lihat aja, tonton aja. Biar nggak ngantuk. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Lihat aja. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keluhannya,
Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lambat dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria kecerdasan minimal atau KKM, jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas. Dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang ke padang musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Hari-hari dia harus tahu juga apa makanannya, apa yang tidak bisa dilakukannya, ya kan? Nah, jadi kayak itulah kita sekolah, ya. Walaupun nggak bisa, kita harus berusaha. Kenapa orang bisa, kenapa kita tidak? Inilah kesimpulannya. Kita harus berusaha. Nah, kembali lagi kita ke pelajaran kita tadi. Dari hasil video tadi, dan yang telah kalian amati, yang telah kalian lihat, nah, tadi udah ada hasil dari evaluasi kita. Jadi sebagai kesimpulan dari pelajaran kita bahwa kita sangat membutuhkan air. Air itu harus kita jaga. Namun air sumber kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Maka air itu, manfaat dari air itu
apa? Untuk mencuci, mencuci, untuk mandi, untuk minum, kemudian untuk menyiram tanaman. Ini manfaat dari air. Jadi oleh karena itu air itu perlu kita jaga kelestariannya. Tidak boleh membuang sampah ke sungai. Karena kalau kita buang sampah ke sungai, airnya akan tercemar. Nanti ada orang yang lain yang memanfaatkan air itu tidak boleh, tidak bisa lagi diminumnya. Kenapa? Karena sudah tercemar dengan sampah. Karena kalau dikonsumsi oleh orang lain bisa berakibat bahaya. Orang bisa sakit perut dan gatal kalau digunakan untuk mandi. Nah, inilah bahayanya. Maka oleh karena itu harus kita jaga juga kelestarian air. Sebelum dapat tutup, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Coba, ada yang mau bertanya nggak? Coba silakan, tanya terus. Hah? Ada yang mau bertanya nggak? Hah? Udah pas semua? Udah pas semua? Udah. Maka kalau udah pas semua nggak ada pertanyaan, maka pelajaran kita Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.